Misi terselubung Sintayong di FIFA Matchday, Bumbergada siap jadi mesin gol. Erick Thohir bertemu Presiden AFC jelang Kongres FIFA. Pemanggilan pemain untuk FIFA Matchday jadi polemik, Sintayong beri jawaban. Misi terselubung Sintayong di FIFA Matchday, Bumbergada siap jadi mesin gol. Sintayong selalu punya misi terselubung dalam setiap pertandingan timnas Indonesia, termasuk ketika beruji coba melawan Burundi. Masanya dalam daftar pemanggilan skuad timnas Indonesia untuk uji coba tersebut terdapat 4 pemain U20. Mereka adalah kiper Dava Fasya, bek Muhammad Ferrari dan Doni Trimamuka serta gelandang Zaki Ashraf. Keempat pemain ini merupakan andalan Sintayong di Indonesia U20 saat tampil di Piala Asia U20 kemarin. Disinyalir pemanggilan 4 pemain ini ke timnas Indonesia sebagai sarana mengasah mentalitas pemain muda. Sebelumnya Sintayong juga memanggil Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate ke timnas senior. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan bahwa pemain U20 yang dipromosikan ke tim senior sebagai persiapan Piala Dunia U20 2023. Selain itu, dalam pemanggilan kali ini Sintayong juga temukan aset berharga yang siap membuat timnas Indonesia berjaya di Asia Tenggara. Pemain yang dimaksud adalah penyerang PSM Makassar Ramadan Sananta. Pemanggilan Ramadan Sananta sendiri bukanlah tanpa alasan. Sananta tercatat sebagai penyerang lokal tersubur di Liga 1 musim ini, yakni dengan koleksi 10 gol dari 20 penampilannya. Mumpung Ramadan Sananta sedang on fire, tak ada alasan bagi Sintayong untuk tidak memainkannya di laga timnas Indonesia versus Burundi nanti. Terlebih secara mentalitas Ramadan Sananta tak perlu dipertanyakan lagi. Karena di Liga 1 sendiri Ramadan Sananta telah mencetak beberapa gol ke gawang klub-klub teratas seperti Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Sekarang menjadi tugas Sintayong dan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares untuk terus meningkatkan kualitas dari Ramadan Sananta. Jika dimaksimalkan secara benar, maka Sananta bisa muncul sebagai bomber nomor 1 di Indonesia. Dan ada kualitas Sananta meroket, ujung-ujungnya timnas Indonesia juga yang diuntungkan. Bukan tak mungkin berkat bantuan dari Ramadan Sananta, timnas Indonesia perlahan merajai Asia Tenggara sebelum akhirnya bersaing di percaturan papan menengah ke atas sepak bola Asia. Menarik menanti aksi Ramadan Sananta di laga timnas Indonesia versus Burundi. Sanggupkah ia untuk cetak gol? Erick Thohir bertemu Presiden AFC jelang Kongres FIFA. Ketua PSSI Erick Thohir menemui Presiden AFC Sheikh Salman Al Khalifa jelang Kongres FIFA di Raunda. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir dan Sheikh Salman membahas beberapa hal terkait pembenahan PSSI dan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara Kongres FIFA digelar di Kigali, Raunda mulai tanggal 16 Maret mendatang. Erick Thohir bersama jajarannya pun telah tiba di Raunda. Jelang digelarnya Kongres FIFA, Erick Thohir pun menyempatkan bertemu dengan Presiden AFC, Sheikh Salman, di mana Menteri BUMN itu pun membeberkan hal apa saja yang dibahas pada pertemuan tersebut. Pertama yang dibahas adalah dukungan AFC terhadap pembenahan organisasi PSSI yang dinilai penuh masalah oleh publik sepak bola tanah air. AFC mendorong perubahan PSSI sebab Indonesia dinilai sebagai negara sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Saya mengamini dorongan itu dan memang sudah menjadi program reformasi total tata kelola PSSI. Kami di PSSI sedang merancang roadmap sepak bola Indonesia 2023-2045, kata Erick Thohir. Selain itu, Eto juga membeberkan perkembangan persiapan Piala Dunia U20 2023 kepada Sheikh Salman. Tak lupa Erick Thohir pun memberikan beberapa cindera mata berbau Piala Dunia U20 2023. Nantinya Sheikh Salman akan hadir pada upacara pembukaan Piala Dunia U20 2023. Dalam hal ini AFC pun turut mendukung agar turnamen akbar tersebut berjalan sukses. Pemanggilan pemain untuk FIFA Matchday jadi polemik, Sintayong beri jawaban. Seperti yang kita ketahui, jika 2023 ini merupakan tahun terakhir kontrak Sintayong melatih timnas Indonesia. Tepatnya pada 31 Desember 2023, kontrak Sin resmi berakhir. Terkait dengan masa depannya sendiri bersama dengan timnas Indonesia, sejauh ini masih belum ada kejelasan. Namun dibandingkan dengan kebanyakan pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia, Sintayong tergolong sebagai pelatih dengan durasi kontrak paling panjang, yakni 3 tahun. Yakni terhitung sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2023. Sebagai pelatih dengan durasi kontrak panjang, tentu Sintayong memiliki tujuan tersendiri untuk sepak bola Indonesia.
Tujuan Sintayong ini jugalah yang nantinya akan pelatih asal Korea Selatan itu wariskan jika saja kontraknya tidak lagi diperpanjang pada akhir tahun nanti. Hal ini Sintayong ungkapkan dalam sebuah wawancara dengan salah satu media asal Korea Selatan yang kemudian diterjemahkan oleh channel YouTube BAL. Dalam wawancara tersebut, Sintayong menceritakan bagaimana dirinya bisa menerima pinangan Indonesia hingga apa yang ia ingin dirinya wariskan untuk sepak bola Indonesia. Sebenarnya saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya. Daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi, saya berpikir bahwa akarnya harus kuat agar ke atasnya juga kuat. Tidak bisa hanya membebankan prestasi di kancah senior saja kepada pelatih. Pertama kalinya dari Piala Dunia ke regional, tapi sebelum itu juga Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain tertua di Asia Tenggara. Tapi di tangan saya rata-ratanya 21,5 tahun. Karena saya bukanlah orang yang akan terus berada di Indonesia, bagaimanapun saya harus menempa pemain muda dan merubah sistemnya. Saya berusaha untuk membuat tim dengan pemikiran seperti itu. Jelas Sintayong. Jika kita menilik dari kinerja Sintayong, pelatih berusia 52 tahun itu memang berusaha menempa banyak pemain muda. Karena itulah Sintayong berani untuk mengambil alih timnas senior sekaligus timnas pada beberapa level usia. Sintayong pun sangat suka dengan talenta muda. Kualitas pemain yang dipanggil Sintayong memang bisa saja diperdebatkan, tetapi mentalitas, disiplin, dan daya juang mereka yang dipanggil menggambarkan struktur bangun timnas saat ini. Namun Sintayong pun juga cukup menyadari tidak ada yang instan dalam membangun sebuah tim. Ada banyak faktor yang membuat sebuah tim bisa sukses. Bahkan jalan yang dipilih Sintayong tidak memberikan kesuksesan secara instan, terutama soal trofi. Namun dirinya yakin bahwa tindakannya itu sesuai dengan situasi saat ini. Pilihan sulit memang diambil oleh Sintayong, bukannya tanpa tujuan. Dirinya pun memilih jalan tersebut karena ingin sepak bola Indonesia punya kesuksesan jangka panjang. Untuk itu, semoga lekas ada kejelasan terkait kontrak Sintayong bersama dengan timnas Indonesia.